Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Tri Mulia Rizky Ramadhani dari Pendidikan Kimia Angkatan 2019 Universitas 11 Maret. Nah, di video kali ini kita bakal bahas teori asam basa. Jadi, langsung disimak aja ya penjelasannya. Let's go! Oke, kalian pasti pernah dengar tentang teori asam basa. Nah, kira-kira apa aja nih teori asam basa itu? Terus, asam dan basa menurut beberapa teori bagaimana ya? Mau tahu? Yuk langsung simak aja. Yang pertama, kita bakalan masuk ke teori Arrhenius. Arrhenius mengemukakan suatu teori dalam disertasinya pada tahun 1883, yaitu bahwa senyawa ionik dalam larutan akan terdisosiasi menjadi ion-ion penyusunnya. Nah, menurut Arrhenius, asam itu adalah zat atau senyawa yang dapat menghasilkan ion H+ dalam air. Kemudian, untuk contoh reaksinya yaitu asam klorida aqueous akan terdisosiasi di dalam air menjadi ion H+ dan ion Cl-. Terus, basa menurut Arrhenius adalah zat atau senyawa yang dapat menghasilkan ion OH- di dalam air. Nah, untuk contoh reaksinya yaitu natrium hidroksida aqueous akan terdisosiasi di dalam air menjadi ion Na+ dan ion OH-. Lalu ada juga nih reaksi netralisasi. Nah, reaksi netralisasi ini adalah reaksi antara asam dengan basa yang menghasilkan garam dengan reaksi sebagai berikut. Ternyata teori Arrhenius ini juga ada keterbatasan loh. Nah, secara singkat dapat dikatakan bahwa keterbatasan teori Arrhenius ini adalah reaksi asam basa hanyalah sebatas pada larutan berair dengan fase aqueous, dan asam basa adalah zat yang hanya menghasilkan ion H+ dan ion OH-. Oke, kira-kira itu ya teman-teman untuk teori Arrheniusnya. Selanjutnya kita bakal move nih ke teori asam basa yang kedua, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, pada tahun 1923, Johannes Bronsted dari Denmark dan Thomas Lowry dari Inggris mempublikasikan tulisan yang mirip satu sama lain secara terpisah. Pendekatan teori asam basa Bronsted-Lowry tidak terbatas hanya pada larutan berair, tetapi mencangkup semua sistem yang mengandung proton atau ion H+. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat atau senyawa yang dapat mendonorkan proton atau ion H+ bisa berupa kation atau molekul netral. Nah, sedangkan basa adalah zat atau senyawa yang dapat menerima proton atau ion H+ bisa berupa anion atau molekul netral. Untuk teori asam basa Bronsted-Lowry ini bisa kita kasih kata kunci yaitu transfer proton dari asam ke basa. Mengacu teori asam basa Bronsted-Lowry akan terjadi transfer proton, maka dikenal istilah pasangan asam basa konjugasi. Nah, kira-kira gimana ya konsep asam basa konjugasi ini? Apabila asam mendonorkan protonnya, maka akan dihasilkan spesies basa konjugasi. Sedangkan basa yang menerima proton akan menghasilkan spesies asam konjugasi. Pasangan demikian disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Sebagai contoh adalah reaksi ion hidrogen karbonat atau bikarbonat dengan air. Masih pada teori asam basa Bronsted-Lowry,
Berdasarkan pasangan asam basa konjugasi dalam teori asam basa Bronsted-Lowry, maka semakin kuat asam atau basa tersebut, maka pasangan basa atau asam konjugasinya semakin lemah. Nah, untuk semakin lemah asam atau basanya, nantinya pasangan asam atau basa konjugasinya akan semakin kuat. Begitu ya teman-teman untuk teori asam basa Bronsted-Lowry. Oke, next kita bakal bahas teori yang ketiga, yaitu teori asam basa Lewis. Nah, pada teori asam basa Arrhenius tadi kan itu tidak dijelaskan ya perilaku asam basa dalam larutan tidak berair. Nah, pada teori asam basa Bronsted-Lowry tadi juga tidak diterangkan akan adanya sistem yang tidak terprotonasi. Nah, akhirnya G.N. Lewis ini pada tahun 1923 mengemukakan teori asam basa dalam buku Thermodynamics and the Free Energy of Chemical Substance. Kemudian, menurut Lewis, asam itu adalah zat atau senyawa yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari zat atau senyawa lain untuk membentuk ikatan baru. Nah, sedangkan basanya adalah zat atau senyawa yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas dari zat atau senyawa lain untuk membentuk ikatan baru. Nah, produk dari reaksi asam basa Lewis ini merupakan senyawa kompleks. Protonnya merupakan asam Lewis. Lewis mengembangkan reaksi asam basa yang menyangkut zat atau senyawa yang tidak mempunyai atom hidrogen dalam senyawanya. Nah, secara umum, reaksi asam basa Lewis akan terjadi apabila ada basa yang mendonorkan pasangan elektronnya dan ada asam yang menerima pasangan elektron tersebut untuk membentuk ikatan baru. Produk yang terjadi dari reaksi asam basa Lewis ini disebut dengan senyawa kompleks dan ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen koordinasi. Kira-kira contohnya apa ya? Nah, contoh sederhana dari reaksi asam basa Lewis adalah reaksi pembentukan ion hidronium dan ion amonium. Ini aku kasih contoh reaksinya ya. Yippee, akhirnya kita sudah selesai nih membahas teori asam basa. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman penjelasannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye-bye.